Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'da. Pertama sekali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada bini singgi alhamdulillah lalu tambah lamun dan saya hadir untuk acara khataman ini. Sebagaimana dimaklumi Bapak bahwa bini singgi adalah malam terakhir dan rahmat ini setelah 5 malam berturut-turut sampai bini singgi ada 6 malam berturut, terakhir 6 malam ya. Jadi malam ke-6 sekaligus malam terakhir daripada pelaksanaan khatmul Quran. Tentunya dengan harapan sebagaimana juga aku sampaikan pertama sekali ini pada beberapa malam selewat, harapan orang daripada membaca Al-Quran singgi bahwa orang akan diberi Allah pertama sekali hidayah, nur dan rahmat sesuai jamaah doa selalu tilantun kau waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmat. Semoga Al-Quran ini jadi imam dalam kehidupan. Sebab nama tu yakin bahwa mawek ngedok ini tuntunan lebih baik lagi dalam kehidupan orang selain tuntunan daripada Al-Quran. Api bimbingan ya Al-Quran senolah menjadi ikutan orang dalam kehidupan. Yakinlah seyakin-yakin nih jadi diikuti orang pasti dengan insya Allah lagi pasti orang matina akan mendapat kehidupan keselamatan dunia dan akhirat. Nah kemudian ditambah lagi sebagai juga artinya takzim, sebagai juga artinya pengabdian seorang anak terhadap kedua orang tua, sebagai takzim daripada seorang murid jama guru. Bahwa juga kehidupan orang di dunia ini tanpa doa daripada kedua orang sesuno, baik artinya doa daripada orang tua, kemudian juga doa daripada guru, orang tidak akan menemui kesuksesan dalam kehidupan. Jadi kesuksesan jadi diperoleh dengan inji tanpa ini disangka dalam seno berkat doa orang tua, doa ni seorang guru dalam ain oleh dicalak dalam lain. Ya, namakan oleh sebab senolah seorang anak. Nah tentu ni ki ulun Tuhan adu meninggal awet ngedot bare lebih patut dilaksana ke seorang anak selain daripada memohon keampunan kedua orang tua ni. Makanya pernah sampai kau juga bahwa masih dikatakan durhaka seorang anak kepada orang tua hanya cuma 5 kali sehari semalam mendoakan untuk keampunan dosa orang tua nih. Lagi pelit rek durhaka seorang anak. Api lagi kimak pauna agar adipatun kudonoran ingin dikatakan seorang anak yang soleh, seorang anak yang mengabdi kepada orang tua, mendoakan orang tua gawah lagi sungkan. Jadi seharusnya apa? Ini setiap menit, setiap waktu ulun Tuhan sagati doa kok.
Sebab arti asbab ada nih jasmani dalam di permukaan bumi ini tidak terlepas daripada kedua orang tua. Si menghidupin jasmani nanti adalah orang tua dan membimbing rohani kita adalah guru kita. Nah makanya antara guru dan orang tua ini mereka dipisah kawan. Ya. Nah makan oleh sebab senolah cuman setahun sekali retinti kuai koyo inji. Nah termasuk pemurah neran jama ulun tuha jama guru api mawar. Dalam 360 rani pagun masuhok ngaguai ke ninjo inji. Nah kan maksudnya api lisan. Nah injilah mau nih barokah nih retinjak guai ram inji karena terbiasalah neram di tempat neram masing-masing. Alangkah baik nih ba'da sholatul maghrib umpama nih bacakan walaupun hanya 3 ayat 2 ayat untuk ulun Tuhan. Ya Allah sampaikan pahala pembacaan Al-Quran kujuno jamaruh nih kedua orang tuaku. Ampunilah mereka berdua ya Allah, lapangkan kubur mereka berdua, bukakan pintu langit untuk roh keduanya. Itu ciri anak yang mengabdi kepada orang tua. Ya, tentunya apikah lagi ke ulun Tuhan lagi maujud di dunia ini. Nah ini akhirnya dipeduli kini ulun Tuhan tentu lebih lagi jak sesenok. Tentu di setelah orang tua ini wafat mau aku terpikir lagi jamaya. Makanya harapan orang babawong ya jak barokah nih Siti Kuwai dalam setahun sekali khotaman Al-Quran babawang dia akan memberi bekas dalam kepribadian orang. Ya, insya Allah. Nah nanti ini di hari-hari berikut nih karena orang terbiasa mengenang ulun Tuhan. Ayin hak neran memperkecil nilai ini arti ini nojo ngepampuluhnya ratus. Ayin memperkecil semua. Tapi jangan ramai diipah. Nah, kan saya semua. Nah demikian juga halnya seorang guru. Maka tanpa seorang guru tidak mungkin kita akan sampai ke pintu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Injilah seorang guru itu adalah merupakan wasilah kita untuk sampai kepada hadratul Rasul. Dan melalui hadratul Rasul kita akan sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini penelitian para ulama pernah membicarakan, kalau bukan berkat guruku saya tidak akan kenal dengan Tuhanku. Ya, berarti berkat seorang guru, si murabbi yang membimbing dia untuk sampai kepada hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, berarti ini tidak akan mungkin sampai tanpa melalui tarbiyah daripada seorang guru. Ya, jadi dapat disimpulkan tanpa tarbiyah daripada seorang guru tidak mungkin seseorang itu akan sampai kepada hadrat Rasul atau bahasa kujenna pintu Rasul. Lalu akan sampai dari pintu Rasul sampai pada pintu Allah. Makanya injilah negam dalam munajat setiap negam agak berzikir dan mengamal, hai arwah Syekh Naksabandi, tolong aku membukakan jalan sampai kepada Allah.
Nah, senolak ini peranan seorang murabi, peranan seorang guru terhadap siapa si merasa sebagai muridihi. Tapi apakah bisa dikatakan muridihi? Dia tidak memperdulikan dan tidak mengenang. Nah, si murabbinya. Nah, maka oleh sebab senolak ini, nah ini salah satu. Ini baru salah satu cara ngeramat ini mengenang orang tua, mengenang guru. Nah, sebab dengan berkat tian senolah kesuksesan hidup orang baik di dunia atau di akhirat. Yakinlah tanpa tian seno, tanpa orang peduli jama tian seno. Dan wajong ini ya ulun tuha ya guru mak mungkin ramah selamat. Yakin enggak usah semua. Ya. Nah, manis sebab mengapi Rasulullah ada pernah menegaskan ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Allah akan ridho kepada seorang anak apabila kedua orang tuanya ridho kepada dia, dan Allah murka kepada seorang anak apabila kedua orang tuanya pun murka kepada dia. Nah, ini jadi ini jadi Rasul sudah menyampaikan yang ada percaya dan nyesuian, ya. Nah saya senang. Nah, jadi inilah keyakinan orang. Jadi tidak putus kewajiban seorang anak mengabdi kepada kedua orang tua ini hanya sebatas orang tuanya lagi hidup di dunia. Sampai orang tua ini lagi sampai dikubur, ada wafat, pengabdian ini adalah memohon keampunan orang tua, kemudian mendoakan kedua orang tua. Nah, jadi senolah bapak-bapak sekalian, baik ibu-ibu juga. Nah, mudah-mudahan terkesan zaman orang hati sebetulnya inti ini tujuan gua yang singgi. Nah, makanya harapan aku juga. Dan kita sini ini hanya sekedar seremonial ya, tiap tahun hall, setiap ada hall selesai atau tahun berikut hall. Sudah ada hall selesai, mak ngedok kesan dan bekas di kepribadian orang. Nah, jadi harapan kami ini gawe bekas nih. Nah, saya kurang sadar, terbuka kesadaran nih. Kemudian harapan orang juga semoga kedua orang tua masing-masing mendapat ampunan daripada Allah. Kemudian watin ulun Tuhan orang. Nah, ya saudara-saudara minat mau lagi sakit semoga disehatkan Allah. Nah, ini harapan orang. Nah, mudah-mudahan berkat adin baca Al-Quran orang juga si susah akan dilapangkan Allah hati ini tidak kesusahan nih. Dan mak terkecuali lagi mune sewe utang nih semoga dimudahkan Allah untuk membayar. Nanti lamun berarti utang yang jauh utang. Nah, ya, nah jadi semualah harapan kami. Nah, mudah-mudahan berkat bacaan magikana nawek memberi bekas untuk kepribadian orang masing-masing. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi.